Kita sering banget mikir makanan rendah kalori itu sehat. Kita lihat angka kalori yang rendah dan langsung berpikir, wah ini pasti bagus buat diet. Tapi gimana kalau kalori itu asalnya dari bahan olahan yang gizinya udah hilang? Banyak makanan olahan yang rendah kalori tapi tinggi bahan kimia dan pengawet. Nah, ini yang terjadi sama mie instan, makanan favorit banyak orang karena praktis dan murah. Mie instan sering dianggap solusi cepat buat makan. Satu porsi mungkin cuma 300 kalori, tapi risiko kesehatannya jauh lebih besar daripada manfaat dari sedikitnya kalori itu. Kandungan natrium dan lemak jenuh bisa sangat tinggi. Mie instan mungkin kelihatan nggak berbahaya, tapi kita harus lebih kritis dalam memilih makanan. Tapi, kalau sering dimakan, makanan olahan ini bisa bikin kesehatan kita jadi buruk dalam jangka panjang. Penyakit seperti hipertensi dan diabetes bisa muncul. Biar ngerti kenapa, kita perlu lihat bahan-bahannya dan analisis risikonya. Dengan begitu, kita bisa membuat pilihan yang lebih sehat dan bijak. Mie instan udah jadi fenomena global, nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dari anak-anak sampai orang dewasa, semua suka mie instan. Solusi makan cepat dan murah buat semua orang. Dalam hitungan menit, kita bisa nikmatin semangkuk mie yang hangat dan lezat. Nggak bisa dipungkiri, mie instan populer banget, apalagi di kalangan mahasiswa dan masyarakat menengah ke bawah yang waktu dan uangnya terbatas. Mereka butuh makanan yang praktis dan ekonomis. Gampang dimasaknya, ditambah awetnya yang lama, bikin mie instan jadi pilihan menarik buat yang cari kepraktisan. Bisa disimpan lama tanpa khawatir basi. Tapi, kepraktisan ini ada harganya. Meskipun murah dan gampang didapat, kita harus hati-hati. Harganya murah dan gampang didapat bikin banyak orang makan mie instan. Tapi jangan sampai kita jadi ketergantungan. Kalau ketergantungan sama mie instan sebagai makanan pokok, bisa bikin kekurangan gizi dan ningkatin risiko masalah kesehatan serius. Kandungan garam dan pengawetnya tinggi. Dengan ngerti akibatnya, kita bisa milih makanan yang lebih bijak. Pilihlah makanan yang lebih sehat dan seimbang, seperti sayuran dan buah-buahan segar. Bahan utama mie instan, tepung terigu, minyak sawit, dan garam, gizinya sedikit banget. Meskipun bahan-bahan ini umum ditemukan di banyak makanan, mereka tidak memberikan banyak manfaat kesehatan. Mie ini biasanya tinggi karbohidrat dan rendah serat, protein, vitamin, dan mineral penting. Ini berarti, meskipun mengenyangkan, mie instan tidak memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi dengan baik. Belum lagi ada pewarna buatan, perasa buatan, dan pengawet biar rasanya enak dan tahan lama. Bahan-bahan ini bisa berdampak negatif pada kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau dalam jangka waktu yang lama. Salah satu bahan yang paling bahaya adalah tertiary butyl hydroquinone, TBHQ. Pengawet yang dikaitkan sama kerusakan hati dan kanker dalam penelitian pada hewan. TBHQ sering digunakan untuk memperpanjang umur simpan produk, tapi risikonya tidak bisa diabaikan. Selain itu, kandungan natrium yang tinggi dalam mie instan bisa bikin tekanan darah tinggi, faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Mengonsumsi terlalu banyak natrium juga bisa menyebabkan masalah kesehatan lainnya, seperti kerusakan ginjal dan retensi cairan. Sering makan mie instan dikaitkan sama peningkatan risiko sindrom metabolik, yaitu kumpulan kondisi kayak obesitas, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, dan kadar kolesterol yang nggak normal. Kondisi ini ningkatin risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes tipe 2. Apalagi, kurangnya nutrisi penting dalam mie instan bisa bikin kekurangan zat besi, vitamin A, dan nutrisi penting lainnya, yang ngaruh ke kesehatan dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Penting diingat, harga sebenarnya dari makan mie instan jauh lebih besar dari harga murah.